Halo bosku, kembali lagi di sesi tabung pengalaman kali ini. Nah, kita akan bicara tentang pendidikan dan pengalaman belajar di Yogyakarta. Gitu. Berbicara tentang Yogyakarta, tak jarang kita akan mendengar istilah kota pelajar, tempat berwisata, tempat menghabiskan masa tua yang menyenangkan gitu. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan Yusuf, salah seorang pelajar di kota Yogyakarta yang sudah memiliki begitu banyak pengalaman yang menyenangkan, yang inspiratif, dan tidak hanya di Yogyakarta, juga di kota-kota besar lainnya. Nah, langsung saja kita sapa. Selamat malam Yusuf. Malam tadi. Nah, Yusuf ini merupakan salah satu mahasiswa di sekolah tinggi yang berada di Yogyakarta. Kita jadi penasaran nih Yusuf, kenapa sih akhirnya kamu memilih Yogyakarta sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan gitu? Karena sebenarnya ada banyak kota-kota lain gitu kan untuk melanjutkan studi itu, kenapa harus Yogyakarta? Ya, kalau berbicara tentang kenapa harus Yogyakarta, itu kita agak flashback dikit Ya. ya ceritanya. Kebetulan saya kemarin SMK-nya itu memang SMK pertanian, Ya. dan itu jurusannya jurusan perkebunan. Jadi pada saat saya SMK itu memang saya sudah mempelajari tentang kejuruan perkebunan seperti itu. Nah, jadi pada masa selama 3 tahun SMK itu, dari tahun pertama itu saya telah memiliki 3 target untuk melanjutkan jenjang perkuliahannya. Yang pertama itu saya ingin mendapatkan beasiswa kuliahnya. Kemudian yang kedua, saya ingin melanjutkan ke sekolah yang memang perkebunan perkuliahannya. Dan yang ketiga, kotanya itu memang kota Yogyakarta. Jadi itu awal mulanya kenapa saya memilih kota Yogyakarta. Nah, dengan 3 alasan yang sudah dijelaskan tadi, kamu menyentil tuh pembahasan tentang perkebunan. Apa sih istimewanya perkebunan gitu, sampai akhirnya kamu bisa tertarik gitu dengan dunia perkebunan? Nah, kalau kenapa perkebunan, apa yang menarik perkebunan, sebenarnya waktu SD SMP itu nggak sama sekali menyinggung perkebunan dan bakal terjun ke perkebunan, itu nggak ada sama sekali. Tapi setelah saya masuk ke SMK pertanian di jurusan perkebunan, saya mengetahui banyak seperti itu. Kalau orang-orang biasanya dari SMA itu biasanya pengen kedokteran, pengen hubungan internasional, pemerintahan, dan yang lain-lain. Kalau kita berbicara semua jurusan itu pasti banyak peminatnya, dan itu merupakan katakanlah 5 favorit Indonesia itu. Nah, kalau kita ingin 5 favorit tersebut, otomatis kita bakal bersaing dengan orang-orang yang hebat. Kemudian dengan kita harus memilih perguruan tinggi dan jurusan-jurusan terbaik seperti tadi. Nah, setelah dari situ saya mempelajari tentang perkebunan, saya melanjut perkebunan. Ternyata saya mempelajari perkebunan itu merupakan penyumbang devisa tertinggi di Indonesia. Itu bukan perkebunan saja, sawitnya, ambil satu komoditi kelapa sawit itu sudah menang dari sektor-sektor yang lainnya. Belum lagi karet dan yang lain-lain. Nah, di situ saya mempelajari perkebunan, saya mendalami perkebunan. Ternyata peluangnya itu besar untuk menjadi batu loncatan kita sukses di masa depan. Itu kenapa saya memilih perkebunan. Ya, jadi yang pada awalnya mengira wah ternyata perkebunan ini tidak banyak gitu orang yang tertarik akan dunia perkebunan, tapi ternyata dunia perkebunan ini merupakan salah satu sektor yang memiliki sumbangsi yang cukup besar begitu ya untuk negara kita gitu. Nah, untuk belajar di perkebunan sendiri, kalau di Yogyakarta itu sekolahnya di mana gitu ya? Dan kira-kira apa sih keistimewaan kamu belajar di perkebunan ini? Kalau di Yogyakarta itu kebetulan saya berkuliah di Politeknik LPP Yogyakarta. Nah, LPP-nya itu ada singkatannya, Lembaga Pendidikan Perkebunan. Jadi di situ sudah mengatasnamakan perkebunan lah. Jadi pembelajarannya pun tentang perkebunan. Jadi saya sekolah di situ, saya mengambil jurusan budidaya tanaman perkebunan diploma 4 seperti itu. Jadi diploma 4 itu otomatis vokasi, beda dengan sarjana kan. Jadi kami di situ banyak belajar mengenai terjun langsung ke lapangan seperti itu. Nah, istimewanya perkebunan di sekolah kami ini, di Politeknik LPP ini, itu kami setiap tahun itu pasti terjun ke lapangan, ke perusahaan langsung. Jadi disitulah kita langsung mempelajari bagaimana sih dunia kerja kita, karena kan kami ini bakal ke perkebunan, Kak Diki. Nah, kami ini bakal menjadi asisten minimal, asisten perkebunan. Jadi pada saat PKL 1 itu, praktik kerja lapangan 1, itu tahun pertama, kami pengenalan tentang perkebunan. Jadi kalau anak SMA, SMK yang belum belajar perkebunan di situ. Kemudian yang kedua itu kami teknis lapangannya.
Dan yang ketiga itu tahun ketiga kami itu mempelajari tentang manajemen perkebunan. Jadi kami di situ memang dididik untuk jadi planter seperti itu. Kalau orang-orang perkebunan menyebutnya planter. Jadi di situ kami mempelajari kompleks lah. Jadi memang khusus ke lapangan seperti itu. Ya, jadi yang menariknya selain dengan sekolahnya yang tadi udah memang diganjar dengan beasiswa gitu ya, untuk memicu semangat teman-teman di dunia perkebunan ini, juga para mahasiswanya begitu dibekali ya dengan kesempatan buat belajar di luar kelas untuk memang mengetahui langsung gitu apa yang dia pelajari teori di kelas langsung dipraktikkan gitu ya di lapangan, dan itu juga sudah terorganisir dengan baik gitu. Nah tadi kan LPP di Yogyakarta, LPP ini sebenarnya pusatnya emang di Jogja atau dia punya cabang lain atau gimana? Ya, LPP ini sebenarnya ada dua, di Yogyakarta dan di Medan. Nah kalau pusatnya itu memang di Yogyakarta. Jadi kenapa banyak teman-teman yang pengen masuk Yogyakarta? Ini banyak teman-teman saya dari Medan, tapi pengennya di Jogja. Nah di Jogja ini selain kita mempelajari perkebunan, banyak hal yang kita dapatkan. Seperti di awal tadi disampaikan tadi, kota pelajar gitu kan, semua ada di situ. Kita pengen ke pantai kita ada, yang lain ada. Kemudian itu memang miniaturnya Indonesia. Jadi di situ kita banyak bisa sharing-sharing dengan kampus-kampus lain. Jadi itu menangnya Yogyakarta tadi. Nah dari keunggulan-keunggulan yang didapat dari belajar di LPP Yogyakarta ini, pasti ada dong selama perjalanan, ada pengalaman gitu atau kesan-kesan selama hidup dan belajar di Yogyakarta. Ya baik itu pengalaman yang mungkin yang paling berkesan selama hidup kamu, pengalaman yang memang jadi pembelajaran hidup yang wah kamu benar-benar memetik satu pelajaran hidup berharga gitu karena kegiatan itu. Mungkin bisa dibagikan dengan bosku. Iya. Jadi begini bosku ya. Ya bosku. Nah jadi begini bosku. Kalau kita sudah berbicara tentang perkuliahan, ini kan tahapan akhir sebelum kita masuk jenjang pendidikan. Kerja maksudnya, pendidikan terakhir sebelum kita bekerja. Jadi kalau kita sudah menetapkan satu tujuan, apapun itu, baik itu mau tentang ekonomi, keguruan, pertanian, perkebunan, perikanan dan lain hal, apapun itu jangan terfokus sama satu pembelajaran tersebut. Jadi kita harus mempelajari pengalaman-pengalaman lain ataupun bidang ilmu yang lain, karena banyak juga orang yang mempelajari satu tapi dia bekerja di yang lain. Nah, tapi yang paling penting apabila kita sudah memiliki satu hal, kita harus juga menyiapkan itu selama kita 4 tahun kuliah itu apa sih skill-skill yang harus kita pelajari untuk menunjang karir kita ke depannya. Nah, jadi di situ pada saat saya pertama masuk ke LPP Jakarta itu, saya langsung nih melihat organisasi yang ada di dalam situ gitu kan. Organisasi dalam situ karena apa? Karena kalau kita sudah berorganisasi itu, otomatis itu akan menambah soft skill kita. Baik itu public speaking kita, relasi kita, literasi dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi kebetulan pada saat saya pertama di Jogja itu, saya itu hampir semua ekstrakurikuler itu ataupun kegiatan ormawa itu saya ikuti, hampir semua. Karena saya pertama masuk itu hampir semua saya ikuti. Dan kebetulan ini terjerumus lah. Kebetulan saya memilih salah satu dari sebanyak tadi, itu departemen akademik. Jadi di situ saya mempelajari tentang akademik. Dan kebetulan di tahun pertama saya di situ, saya terpilih menjadi ketua akademik. Nah, itulah pengalaman yang pertama yang saya rasakan luar biasa. Karena apa? Dari sekian banyak UKM Ormawa yang di Jogja itu, di LPP Jogja itu, saya sendiri satu-satunya maba yang memimpin UKM sejarah sih. Jadi itu pengalaman pertama yang sangat berkesan gitu. Mantap sekali ya bosku, dengan keseriusan dan memang ya karena memang kompetensi yang dimiliki seorang Yusuf Faisal ya diamanahkan yang begitu luar biasa. Nah dari ketertarikan dan keseriusannya dalam dunia organisasi, Yusuf Faisal juga diberikan amanah untuk menjadi salah seorang presiden di Badan Eksekutif Mahasiswa di LPP Yogyakarta. Nah mungkin Yusuf bisa membagikan cerita begitu, bagaimana sih dinamika yang terjadi dalam Badan Eksekutif itu dan apa gitu yang satu hal yang merubah mindset kamu. Mungkin anggapan orang, waduh nggak usah nih ikut-ikut sama BEM nanti lulusnya lama gitu ya. Anggapan orang lain, stigma yang negatif itu, wah
ini anak-anak BEM nih nanti dia mengeduakan gitu kuliahnya dan tidak ini. Nah mungkin bisa merefresh gitu pemikiran teman-teman di sini gitu. Ya, tadi kan sudah disampaikan, dibilang kita harus mengetahui gitu apa yang bakal menunjang karir kita di masa depan seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang organisasi gitu kan, apalagi BEM gitu. Kalau BEM itu pasti organisasi tertinggi di kampusnya masing-masing, eksekutif seperti itu. Nah, kenapa saya mengambil ataupun berkeinginan menjadi Presma? Memang saya dari awal itu memang berkeinginan menjadi Presma gitu. Pada saat saya masuk organisasi, saya pengen nih organisasi apa tertinggi dan jabatan apa yang tertinggi. Kenapa saya memilih itu? Karena saya ingin membuat diri saya itu tertantang gitu. Saya ingin membuat diri saya tertantang. Kenapa? Karena saya berkeyakinan bahwasannya kita ini pemuda-pemuda, mahasiswa-mahasiswa itu merupakan calon pemimpin di masa depan. Jadi saya men-challenge diri saya gitu kan untuk memegang organisasi tertinggi. Nah itu pun termasuk sangat sulit lah. Kenapa? Karena saya tahun kedua pemilihan baru saya terpilih. Tahun pertama itu saya mencalonkan diri dan belum terpilih tahun kedua. Nah untuk teman-teman semua, kenapa penting kita mengikuti organisasi seperti itu? Itu kembali lagi ke teman-teman. Yang penting kita tahu kapasitas diri kita tahu passion diri kita, dan kita bakal tahu mengambil apa. Kalau saya itu berprinsip ada dua mahasiswa yang harus dipilih seperti itu. Yang pertama, mahasiswa yang memang ikut organisasi, dia menyibukkan diri dengan kajian-kajian seperti itu dan menambah relasi. Yang kedua, mahasiswa yang ikut-ikut lomba akademik, misal penelitian, kajian yang lain-lain. Karena apa? Karena pada saat dia mengikuti organisasi, otomatis dia sudah menjadi pemimpin. Baik dia memimpin diri dia sendiri ataupun orang-orang yang bekerja sama dengan dia. Nah yang kedua, orang yang mengikuti penelitian, lomba-lomba yang lain-lain, mungkin dia berkeinginan menjadi dosen, profesor, dan lain-lain. Nah itu, tapi jangan jadi yang ketiga. Ini ada yang dua ini apa? Kupu-kupu, kuliah pulang. Apalagi ini khusus mahasiswa rantau. Itu sayang sekali kalau dia nggak membuat suatu terobosan baru lah dari dia. Oke lah, waktu SMP, SMK dia, SMA dia males, misalnya yang lain nggak pernah ikut organisasi. Tapi pada saat sudah jenjang perkuliahan, itu haruslah ditambah soft skillnya. Jadi seperti itu. Jadi jangan menjadikan alasan kita untuk kuliah pulang untuk fokus di perkuliahan. Kita ikut organisasi bukan berarti kita harus kuliah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun seperti orang-orang yang lain gitu. Itu kembali ke diri dia. Ada orang cuma kuliah pulang, dia main game, tapi dia bisa lebih 4 tahun batasan. Ada juga orang yang berorganisasi, tapi dia bisa tepat waktu seperti itu. Salah satu contohnya mungkin Pak Diki ini kemarin kan. Ya jadi dari penjelasan Yusuf bisa kita tangkap gitu ya. Kuliah tetap menjadi prioritas kita. Namun penting untuk kita pahami bahwa dalam dunia perkuliahan kita juga harus membekali diri itu dengan kemampuan-kemampuan lain. Salah satunya dengan berorganisasi kita bisa memiliki kemampuan-kemampuan yang mungkin nanti itu akan bermanfaat di dunia kerja, atau mungkin kalau misalnya memang mau ke dunia karena akademis lain sebagainya, ya dia bakal jadi investasi yang berharga gitu dengan adanya pengembangan soft skill itu. Tadi Yusuf sempat menyinggung tuh ketika mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa gitu ya, sempat gagal nih karena pemilihan kedua baru diberikan tuh amanah itu. Ini mungkin bisa jadi pembelajaran buat bosku sekalian. Tidak menafik ya, kita sebagai manusia tuh bakal menemukan titik di mana kita harus berhadapan dengan kegagalan gitu ya. Tapi tidak banyak orang gitu yang, maksudnya tidak sedikit orang yang ketika berhadapan dengan kegagalan itu akhirnya ya udahlah, mungkin ini bukan jalannya gitu. Ya udahlah, mungkin bukan tempat aku di sini gitu. Nah, bagaimana Yusuf bisa meyakinkan diri dan membangkitkan diri gitu, dan pada akhirnya ya kamu bisa menjemput apa yang kamu inginkan gitu. Nah, pada saat tahun pertama saya mencalonkan diri menjadi presiden mahasiswa, berarti saya tingkat 2 semester 3 semester 4. Nah pada saat itu memang sebenarnya saya mencalonkan diri itu mendadak. Itu kalau nggak salah 2 minggu sebelum pemberkasan itu baru ada niatan. Jadi baru mencari pasangan, baru nyiapin berkas dan yang lain-lain, jadi seperti itu. Nah waktu itu kenapa saya ingin mencalonkan diri jadi presiden mahasiswa, itu sebenarnya
memang saya itu pengen menjadikan diri saya itu bermanfaat untuk orang banyak. Jadi di situ, jadi saya rasa dengan saya menjadi pemimpin mahasiswa di kampus itu, saya bisa memberikan banyak hal lah, baik itu dari segi pengawalan teman-teman dalam perkuliahan ataupun menjadi wadah untuk teman-teman menyampaikan aspirasinya dan menggerakkan organisasi tersebut. Jadi di situ. Nah, pada tahun pertama itu memang saya gagal. Tahun pertama itu kenapa? Ya mungkin karena faktor-faktor tadi, saya itu dadakan, kemudian persiapan kurang gitu, niatan juga nggak tulus dari awal gitu kan. Jadi di situ saya gagal. Kemudian setelah gagal itu kan ada 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun itu bukan berarti saya tuh mempersiapkan dari 1 tahun, enggak. Itu memang ada sempat memang ya sudahlah, saya nggak lagi mau ngambil organisasi, tapi saya mau organisasi di luar, tapi organisasi tapi di luar. Nah, tapi pas setengah tahun pembelajaran atau 1 semester masuk ke semester selanjutnya, itu mulai ada dorongan lagi dari teman-teman terdekat yang kemarin membantu di tahun pertama itu. Jadi saya situ mempertimbangkan, kalau saya mencalonkan diri kembali, apa sih yang harus saya siapkan, kemudian kan apa sih kesalahan-kesalahan yang saya kemarin itu sempat belum saya lakukan gitu kan. Nah, di situ saya perbaiki. Jadi saya kokohkan lagi niat saya gitu kan. Saya bangun lagi, kenapa sih? Sebenarnya nah di sini banyak teman-teman bertanya, kenapa sih mencalonkan diri lagi di tahun kedua seperti itu kan. Nah, itu memang belum saya ceritakan, ada 1 poin penting. Kenapa saya ingin menjadi presiden mahasiswa tersebut? Karena tadi saya kan yakin ini bakal menjadi pemimpin masa depan. Nah, saya tahu orang-orang yang masuk menjadi katakanlah pemimpin masa depan, ini tanda kutip tadi, kita orang-orang yang di politik seperti ini kan, kembali ke politik lagi. Itu banyak orang pada saat sudah mencapai suatu targetnya, dia menjadi suatu bagian tertinggi di pemerintahan dia, itu banyak terbuai Kak Diki. Seperti kita tahu lah, baik itu pemerintahan itu godaan uang, godaan jabatan yang lebih tinggi, godaan wanita dan lain-lain seperti itu. Nah, di situ memang saya rasa ini langkah pertama saya untuk men-challenge diri saya tadi. Pada saya menjadi presiden mahasiswa, Yusuf Faisal yang dikenal orang dengan A, B, C, dan D itu berubah nggak gitu? Berubah nggak menjadi yang lain-lain gitu? Jadi di situ saya men-challenge diri saya, dan alhamdulillah gitu kan, dengan bantuan teman-teman semua di tahun kedua itu saya berhasil menjadi presiden mahasiswa, dan sampai sekarang itu masih menjabat seperti itu. Oke, benar sekali ya. Dengan penjelasan itu kita bisa memahami bahwa Yusuf termasuk salah satu pemuda yang visioner gitu. Dia sudah menyiapkan semuanya, meskipun ya dia harus menghadapi kendala gitu, dan juga harus bisa bangkit gitu dan berdamai dengan keadaannya pada waktu itu. Dia masih bisa menemukan itu formula yang tepat untuk menyikapi itu, dan apa tuh step selanjutnya yang akan dia lakukan. Nah, dari penjelasan Yusuf ini ada banyak hal yang bisa kita pelajari, dan juga ada banyak hal juga yang mungkin bisa jadi motivasi teman-teman gitu. Mungkin ini di sesi terakhir ini Sob, kita pengen tahu gitu ya, sebelum kamu ke Yogyakarta mungkin ada anggapan tentang Yogyakarta yang entah itu mitos atau memang ketika kamu ke Yogyakarta itu memang jadi wah ternyata ini emang benar gitu. Misal salah satunya ini, karena tadi udah terlalu serius, bahasanya agak kita ringankan sedikit gitu. Misalnya jangan nih kalau ke pantai ke Jogja jangan pakai baju warna hijau gitu, nanti akan kehanyut gitu atau gimana. Misal ke Beringin Kembar, ketika kamu bisa melewati Beringin itu berarti keinginan kamu akan terkabul, atau kamu merupakan orang yang tulus baik hatinya gitu, dan lain sebagainya. Nah, dengan apa ya, dengan adanya mitos dan fakta yang mungkin sebelum kamu berangkat ke Jogja, wah rada penasaran nih, pengen tahu gitu ya fakta yang sebenarnya gimana gitu, dan ketika merasakan langsung gimana sih sebenarnya yang disampaikan orang-orang itu benar apa enggak gitu. Nah, mungkin Yusuf bisa berbagi gitu. Ya, sebenarnya kalau bercerita tentang hal seperti itu saya beda dengan yang tadi. Kalau biasanya orang kan Beringin Kembar, ke pantai Parangtritis, pantai hijau yang lain-lain. Nah, dulu sebelum saya berangkat ke Jogja itu
itu baik dari guru saya SMK ataupun orang-orang di sekitar rumah saya itu hati-hati di Jogja. Karena apa? Karena di sana kota malam, kan di sana bebas dan yang lain hal. Jadi seperti itu Kak Diki. Kalau ke arah-arah mistis itu memang saya kurang menanggapi. Saya juga selama 3 tahun di Jogja nggak pernah ke Parangtritis pakai baju hijau, belum pernah. Kemudian melewati gunung kembar tutup mata, beringin kembar tutup mata itu belum pernah juga. Ya jadi memang agak kurang lah. Nah tapi kalau kita berbicara perantauan kota Jogja, memang seperti saya sampaikan tadi, orang itu tahunya kota pelajar ini, tapi harus tahu juga bahwasanya kota malam. Jadi di Jogja itu memang kompak di situ. Kita mau jadi apa itu ada. Kalau kita mau jadi orang yang kerjanya nongkrong-nongkrong di kafe ada. Kalau kita mau ke perpustakaan sangat lengkap. Kalau kita mau ke diskotik juga banyak di situ. Itu kembali lagi ke kita. Yang paling penting kita niatkanlah tujuan awal kita itu ke Jogja itu mau ngapain gitu. Kemudian pada saat kita di Jogja itu kita harus mempersiapkan apa. Jadi memang kita harus sudah mempersiapkan itu. Jadi di situ kalau bisa teman-teman, apalagi nih teman-teman yang mau berangkat ke Jogja nih baru mau kuliah. Jadi dipelajari dulu lah kota Jogja itu seperti apa, kemudian tempat kuliahmu itu seperti apa. Nah disitulah dipersiapkan. Kalau bisa disiapkanlah tahun pertama itu mau apa, tahun kedua, 3 dan keempat seperti itu, sehingga pada saat kita ke Jogja kalau memang kita itu agak melenceng itu cuma sedikit Kak Diki, tapi kita bisa kembali lagi ke rule-nya seperti itu. Jadi sudah ada pegangan gitu ya sebelumnya. Jadi kalau misal ada godaan-godaan dikit, wah masih bisa nih dibalikin lagi. Menarik sekali pembahasan kita di sesi dialog tabung pengalaman keempat ini. Saya karena keterbatasan waktu, kita harus cukupkan sampai di sini. Nah sebelum kita tutup, mungkin kita harus banget nih mendengarkan 1 atau 2 kalimat mungkin yang jadi motivasi Yusuf atau prinsip yang memang dipegang Yusuf tuh sebagai semangat dalam menjalani kehidupannya. Mungkin bisa dibagikan ke Yusuf sekali. Nah kalau berbicara prinsip itu, saya ada satu prinsip dari orang tua saya. Pada saat saya merantau itu saya cuma diminta 2 Kak Diki, diminta 2 hal. Lebih dari 2 hal ini saya terserah mau ngapain aja. Itu yang pertama apa? Yang pertama itu kalau saya Islam kan kita kan Islam, sholat. Jadi sesibuk apapun kita itu jangan lupakan sholat. Itu. Yang kedua itu kuliah. Nah setelah saya sholat terus 5 waktu ini dan kuliah saya itu benar, saya mau ngelakuin apapun itu terserah kata orang tua saya. Kenapa? Karena pada saat kita menjalankan kewajiban kita sebagai muslim ini, dan kemudian itu mempertanggungjawabkan kita kuliah ke orang tua kita, apapun di luar itu kita pasti akan kembali lagi ke 2 ini. Jadi di situ. Jadi untuk teman-teman semua yang mau merantau ini, yang mau berkuliah jauh dari orang tua, peganglah prinsip 2 ini kalau menurut saya. Jadi pada saat kalian tadi keluar jalurnya, insya Allah lah kalian bakal akan kembali, tinggal menunggu waktunya aja. Mantap sekali. Jadi demikian dialog tabung pengalaman kita. Terima kasih Yusuf. Terima kasih Kak.